Pada saat ini, saya melihat bahwa murid yang ada mencibir dengan suara serak. Tifblade, apakah kamu menyembunyikan nafasmu? Atau apakah kamu hanya memiliki alam Daozun? Qin Yichen memegang senjata kekaisaran di satu tangan dan tuah emas di tangan lainnya. Berdiri dengan bangga di atas sungai Tianhe. Membiarkan awan hitam menyerang. Gelombang kemarahan di sekitarnya masih berlanjut. Jenderal ini dapat membunuh Kaisar Iblis ketika dia berada di alam Dao Sovereign. Dan Kaisar Iblis dapat menebas. Apakah menurutmu Anda memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Kaisar Iblis? Begitu dia mengatakan ini, murid yang ada tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. Tetapi wajahnya menjadi semakin mengerikan. Pisau pencuri, kamu benar-benar akan membubuhkan emas di wajahmu. Seberapa lemah Kaisar Iblis-Iblis hitam pada saat itu? Apakah Anda tidak tahu kapan Anda adalah dewa? Tanda seru. Pada saat ini, bahkan seorang kaisar yang kuat yang bersembunyi di atas awan Tianhe telah mengerutkan kening dan lebih banyak keraguan. Bagaimana mungkin para kaisar tidak mengetahui berita tentang Heze Zudi dan partainya? Memang benar memenggal kepala Kaisar Iblis Sahitam. Tetapi Kaisar Iblis Sahitam pada saat itu kelelahan. Dan kekuatannya sangat lemah. Jika tidak, pedang pencuri ini masih bisa berdiri di sini. Selain itu, apakah Anda membunuh Iblis Hitam sendirian? Chang Jiwan, Kun Saus, Putri Wenxing, Ke Wensan, dan bandit sengit kota Teran Feng Shui. Begitu banyak orang kuat bergabung untuk dengan enggan membunuh Kaisar Iblis Sahitam. Dan sekarang, Feng Tianxing berselisih dengan murid yang sudah ada itu. Siapa yang bisa membantunya? Meskipun pisau pencuri ini sangat bagus, tetapi pisau itu bahkan tidak menembus alam Daohua. Jadi dia berani untuk maju. Dia sangat marah setiap kali. Kaisar Ke tidak pernah mengajarinya. Begitu sombong. Akan mati cepat atau lambat. Dan apakah dia akan mati dengan menyedihkan? Tahukah Anda? Di mata semua kaisar, Tian Pengguan tidak sabar untuk menghancurkan murid yang ada ini dengan alam. Tetapi Feng Tianxing adalah baik. Belum lagi alam yang dominan. Dan masih dirugikan. Bahkan alam tidak dominan. Dari segi sarana, metode saluran Tuhan, aspek Feng Tianxing mana yang bisa dominan? Seorang kaisar yang kuat mengerutkan kening. Meskipun dia telah memperoleh banyak manfaat dari klan Heze. Akhir dari klan Heze. Bukankah itu masih dihancurkan oleh keberadaan itu? Diperkirakan bahwa 3 suku Kaisar Ke tidak punya pilihan. Murid yang ada tidak terkalahkan pada tingkat yang sama. Siapapun yang mengirimkannya akan mati. Akibatnya, Feng Tianxing berani melakukannya. Tian Pengpas, ini akan menjadi lemparan yang sepi. Tapi sekarang mereka sepertinya tidak punya pilihan selain lemparan kesepian. Para pelopor klan Kunpeng yang naik ke panggung juga sangat khawatir. Pelajaran dari 15 orang kuat yang telah meminum kebencian masih jelas. Dan bahkan pada para dewa, darah klan Kunpeng yang kuat belum mengering. Jenderal Feng pemberani. Tetapi dalam keberanian, itu juga termasuk dalam kategori keluarga kekaisaran. Dan murid yang ada ini. Di atas panggung para dewa, ketika murid yang ada menyeringai, bekas kutukan hitam di pipinya menjadi lebih menakutkan. Aku ingat ketika kamu keluar dari Heze Zudi, kamu adalah Dao Zunjing Xiaosheng. Setelah lebih dari setahun, tampaknya tidak banyak kemajuan. Sekarang kedua pasukan saling berhadapan. Ratusan juta pasang mata dewa tertuju pada Qin Yichen. Tetapi dia tidak malu sama sekali. Dan bahkan bercanda. Saya khawatir saya juga seorang Daohua. Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri di sini. Pengadilan kematian. Murid yang ada sangat marah. Dan ketika dia ikut menulis kata-kata ini, dia bermaksud bahwa dia setara dengan alamnya sendiri. Tetapi dia masih menggertaknya. Pisau pencuri. Sepertinya kamu punya sedikit gengsi. Kamu terlena. Aku tidak tahu seberapa tinggi hari ini. Seberapa tebal tanahnya. Atau, di mata Anda, dewa itu berkeliling dunia atas nama tuannya. Membandingkan dewa dengan yang disebut klan kekaisaran. Gurauan Qin Yichen menyatu dan berubah menjadi ketidakpedulian. Jangan bicara omong kosong. Membunuhmu hanyalah langkah pertama. Setelah membunuhmu, aku akan membunuh tentara surgawi di belakangmu. Membunuhku hanyalah langkah pertama. Ini gila sekali. Murid yang ada benar-benar marah. Kutukan hitam layu di wajahnya juga menjadi kejam. Baik. Apa kau tahu apa satu-satunya nilai dirimu? Taoisme bawaan Heze ada padamu, kan? Ada juga artefak kekaisaran Bihai. Juga, Kaisar telah berbicara, untuk membuat pisau pencurimu menjadi besi tua, melemparkannya ke kakus, dan jangan pernah dibalik. Qin Yichen mengangkat alis pedangnya. Permaisuri. Orang bodoh itu ingin aku tidak pernah berbalik. Saat aku membunuh langit, aku akan membiarkan wanita bodoh itu membersihkan jamban juga. Mati. Berbicara tentang ini, murid yang ada tidak repot-repot berbicara omong kosong lagi. Begitu dia menembak tangannya, awan hitam menghantam, dan langit penuh dengan cahaya. Beritahu pencurinya. Dengarkan dengan jelas. Dewa ini terkenal dan terkenal. Berisik. Ketika kata Jijue ditembak, bisa dikatakan bergema di seluruh dunia. Sebagai murid yang ada, nama ini harus dihormati oleh seluruh langit. Namun,
Saat awan hitam menghantam, wajah Jijue tiba-tiba berubah. Saya melihat ruang di sekitarnya, pisau tebal meledak. Tebasan pedang membanjiri langit, menebas segalanya, dan selama gelombang kekerasan, bahkan banyak orang kuat tidak bisa melihat wajah asli para dewa. Bila ruang dan waktu. Cahaya dari pedang tak terbatas muncul, dan semua kekuatan seperti Star Retriever King yang berdiri di kapal perang surgawi hampir langsung bereaksi, dan kekuatan pedang pencuri lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya kekuatan pedang, tetapi bahkan pencapaian ruang dan waktu, mereka menjadi lebih canggih. Sosok Jijue terdistorsi dalam pedang cahaya, dan dia meraung tiba-tiba. Dao Yin berubah menjadi semburan cahaya hitam, menghancurkan bilah cahaya. Namun meski begitu, cahaya bilahnya masih tampak tak berujung, dan terlebih lagi. Jijue kaget, dia tahu bilah waktu dan ruang dengan pisau pencuri ini. Kalau dipikir-pikir, itu pasti cahaya pisau yang diam-diam terkubur saat aku mengucapkan kata-kata sombong pada diriku barusan. Ini bukan intinya. Intinya adalah, dia bahkan tidak menyadarinya. Tanpa menyadarinya, Jijue mengira Qin Yichen sama sekali tidak menggunakan bilah ruang dan waktu. Siapa sangka, pada saat ini, cahaya pisau Lingyu terpotong dari lapisan ruang, sangat padat. Tidak hanya itu, tetapi Jijue juga merasa bahwa cahaya pisau akan menyeretnya ke masa depan, menariknya kembali ke masa lalu, dan mencabik-cabiknya. Tanda seru. Dentang. Di atas altar, langit penuh cahaya pedang penuh kemewahan, dan raungan Jijue seperti binatang buas dalam kegelapan. Pencapaian ruang dan waktu dari pisau pencuri ini menjadi lebih canggih. Shen Zengran mengerutkan kening. Cara waktu dan ruang adalah cara yang hebat, dan bahkan interpretasi dari kata alam semesta adalah ruang dan waktu. Pisau pencuri ini agak sombong. Dia tidak peduli. Tetapi pisau pencuri ini berjalan dalam ruang dan waktu. Dan itu sangat berubah. Jadi dia harus peduli. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat ini, dia melihat deru air mata keluar dari lapisan cahaya pedang. Dan Jijue tiba-tiba mengguncang jubahnya. Jubah itu hitam dan bermartabat. Dan kemanapun dia lewat, cahaya pedang itu tersapu ke dalamnya. Setelah beberapa saat, Qin Yichen tidak bisa melihat keberadaan cahaya pedang itu. Tapi, apakah ini menggunakan harta yang diberikan tuanmu? Jenderal ini memiliki banyak harta, dan berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan tuanmu? Pengadilan kematian. Tanda seru. Tanda seru. Jubah itu berburu dan berburu, berlama-lama di sekitar Jijue, menghancurkan cahaya pisau, menampakkan wajahnya yang geram dan ganas. Namun, yang mengejutkan semua kekuatan adalah bahwa sepertinya ada darah yang mengalir di jubahnya. Tetapi mereka semua terbungkus dalam jubah dan tidak pernah menetes.